Untuk mempermudah penerobosan keabadian dengan cepat, hanya ada satu cara untuk Xiuyan, dan dia harus memiliki energi dunia yang cukup, karena hanya mereka yang memiliki energi dunia yang memenuhi syarat untuk menerobos keabadian. Selama dia tidak memiliki keraguan, dia masih memiliki kesempatan untuk menerobos, jadi dia harus menghilangkan keraguan di hatinya. Duar. Pada saat ini, Xiuyan berubah menjadi ledakan sonik, menyapu menjadi pelangi panjang yang bergema melalui kehampaan di sekitarnya. Dan dalam sekejap, dia datang ke kehampaan tidak jauh dari kerumunan istana Dewa Berburu. Di sekitar kelompok istana Dewa Berburu, semua sosok segera bergerak ke arah Xiuyan. Namun, hanya saat mereka mencari momen untuk memblokir Xiuyan, sebuah aura yang kuat menyebar, kemudian menyelimuti tubuh mereka secara tiba-tiba, yang membuat semua sosok mendekat dalam sekejap dari istana Dewa Berburu. Hati mereka penuh kepanikan, seperti ada telapak tangan besar mencengkeram hati mereka, yang membuat mereka semua merasa kehabisan nafas saat ini. Rasa penindasan yang sangat mengerikan menyelimuti mereka, yang membuat mereka seakan mati lemas dalam penindasan seperti itu. Segera semua sosok yang datang mundur untuk menghindarinya. Menatap Xiuyan dengan ngeri, mereka jelas merasa bahwa aura yang dikeluarkan Xiuyan, dewa pertarungan yang tidak kuat. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasakan penindasan yang sangat mengerikan. Biarkan Tuan Istana segera datang. Ada sesuatu yang harus perlu diselesaikan di antara kita. Xiuyan menatap avatar Suho dan berkata dengan dingin. Saya bisa membiarkan Anda datang, tetapi bisakah Anda menjawab keraguan di hati saya sebelum pertempuran ini kita lakukan? Dan memberikan jawaban siapa saya dan siapa Anda? Suho berkata dan mengangguk. Dia sepertinya tidak takut hidup dan mati saat ini, tetapi ingin mencari tahu mengapa penampilan Xiuyan sangat mirip dengannya. Pada awalnya, Suho mengira Xiuyan adalah peniru, tetapi sekarang Tuan Istana Dewa Berburu tersebut telah mengembangkan keraguan yang mendalam. Tetapi ini bukan lelucon, tetapi keraguan. Bahwa dia sendiri tidak memiliki orang tua. Dia tidak memiliki kerabat dekat dalam ingatannya. Dia tampaknya muncul dari suatu tempat yang terpenting dari Xiuyan. Kemudian dia melihat ke Xiuyan dan merasakan seperti melihat setengah dari saudara dekatnya. Seperti ada pertalian darah satu sama lain yang membuat Tuan Istana Dewa Berburu juga tidak menolak. Itu juga karena dia ingin mencari tahu identitas dan asalnya. Jadi dia hanya bisa mengangguk. Namun bagi makhluk tertinggi, ini bukan rahasia antara Xiuyan dan Suho. Tetapi Xiuyan berpikir bahwa pemimpin Istana Dewa Berburu adalah yang mulia jahat. Karena dalam logika, jika seseorang bereinkarnasi, yang hanya memiliki satu jiwa yang bereinkarnasi dan tidak mungkin memiliki banyak reinkarnasi. Pada saat ini, kerugian meningkat dan berjalan dalam hatinya. Xiuyan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Tentu, dia pernah mendengar gelar yang mulia, dan yang paling penting adalah kisah antara yang mulia dan permaisuri. Tetapi yang mulia lebih mengetahui tentang dia. Apakah Anda bisa meminta sesuatu pada orang tua Anda? Suho sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiuyan dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada halangan dalam ingatanku. Jadi ternyata, jika tebakanku benar, Anda seharusnya terlahir dari energi dunia yang ditinggalkan oleh yang mulia di dunia nyata Xuan Yin. Apakah yang saya katakan benar karena energi dunia? Xiuyan berkata dengan senyum bodoh bahwa dia tidak yakin dengan jawabannya. Jadi dia hanya bisa bertanya dan meminta jawabannya. Pada saat yang sama, sosok permaisuri diam-diam muncul di samping Xiuyan.
Tepatnya ada jejak jiwa selain dunia. Jadi dia memiliki kehidupan yang mandiri. Saya ingin memiliki seorang putra bersamanya, tetapi dia menolak. Secara khusus, dia tidak tahu cara menjawab. Nadanya penuh penyesalan. Bahkan jika dia bisa mempertahankan kesadarannya, sepertinya dia tidak puas. Tapi sejauh yang saya tahu, ini sangat bermanfaat. Dia juga telah bereinkarnasi. Dan fakta ini juga membuat putriku adalah reinkarnasi Pluto dari dunia sensi. Xiaoyan tiba-tiba merasa aneh. Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Raja Dunia Bawah. Dan Xiao Yueli memberitahu Xiaoyan bahwa mereka sudah menjadi seorang wanita di dua dunia. Dan Permaisuri berkata bahwa dia tidak memiliki ahli waris karena Yang Mulia tidak ingin punya anak denganku, yang membuat Permaisuri tampak kesepian semasa hidupnya. Dia tidak menyangka Yang Mulia masih memiliki seorang putri. Bahkan jika Xiaoyan tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dia mungkin tidak dapat melepaskannya jika dia membenarkanmu. Aku ingin menghormatimu. Ada juga alasannya. Xiaoyan hanya bisa membuka mulutnya untuk menghiburnya, seolah-olah itu adalah Yang Mulia. Maukah Anda menjadi suamiku? Permaisuri memandangnya dengan mata tajam, bertanya kepada Xiaoyan dengan serius. Ketika topiknya menjadi semakin serius, kecenderungan di sisi surga sangat besar, dan dia tidak berani menyela. Pada saat Xiaoyan terdiam, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Permaisuri adalah istri Yang Mulia. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia masih memiliki perasaan yang aneh. Tidak dapat dikatakan bahwa dia memang memiliki perasaan terhadapnya, tetapi dibandingkan dengan istri-istrinya di esensi, hubungan ini masih seperti daun di dahan pohon. Dia hanya merasa lebih banyak rasa terima kasih dan sentuhan yang membuatnya mengembangkan perasaan terhadap Permaisuri daripada cinta sejati. Apakah Anda tidak menginginkannya? Permaisuri bertanya lagi dengan ekspresi serius di wajahnya, namun juga menyadari bahwa Permaisuri untuk saat ini hanya meninggalkan jiwa yang tersisa. Meskipun ini terlihat konyol, jika penilaiannya terbalik dan masyarakat meninggalkan piring untukmu, lebih baik berbohong. Karena dalam pemahaman Xiaoyan, sisa jiwa dapat dipulihkan. Saya bersedia, Xiaoyan berkata dan menatap Permaisuri dengan tatapan serius di wajahnya. Permaisuri mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Dia tidak menanggapi apa yang Xiaoyan katakan. Dia hanya melangkah dengan langkah teratai ke arah Xiaoyan, yang tiba-tiba dia mendekat dengan penuh kasih sayang yang tulus padanya. Meskipun Xiaoyan menganggapnya aneh, ada kilatan guntur di hatinya saat ini, dan sentuhan di hatinya tidak akan terbalas, dan dia tidak pelit dalam menjual kata-kata. Setelah menyelesaikan masalah ini dan menghilangkan keraguan di dalam hatinya, dia akan pergi. Jadi saat ini, dia memilih menghilangkan kesedihan Permaisuri. Meskipun ada emosi yang di antara kedua sosok ini, melihat pemandangan yang mengejutkan, setelah berita tentang Permaisuri dan Xiaoyan menyebar, pasti mengejutkan bahwa seluruh dunia nyata Xuan Yin. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui apa yang terjadi saat ini, dia hanya merasakan keanehan untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa mencoba kembali ke akal sehatnya. Setelah keduanya berpisah, Permaisuri menatap Xiaoyan dan tersenyum penuh kasih sayang. Kemudian Permaisuri berbisik di telinga Xiaoyan. Meskipun saya tahu bahwa Anda berbohong kepada saya, tetapi terima kasih. Dibandingkan dengan Sun Sang, dia bahkan tidak akan berbohong kepada saya. Dibandingkan denganmu, bongkahan kayu ini terlalu menyebalkan dan opini publik tidak bengkok seperti bulan sabit. Jarak Permaisuri dan Xiaoyan hanya beberapa inci, dan keindahan seperti bunga persik bermekaran di depan Xiaoyan. Pada saat ini, sebuah pertanyaan muncul di Permaisuri dan Xiaoyan yang sedang berduaan seakan dunia milik mereka. Apakah Anda reinkarnasi dari Yang Mulia? Selama ini, Suho memperhatikan tentang percakapan antara Xiaoyan dan Permaisuri. Meskipun kebenaran ini membuatnya sedikit sulit untuk diterima, sepertinya dia tidak berbohong padanya.
Dikombinasikan dengan berbagai faktor dan sikap permaisuri terhadap Xiaoyan, karena setelah menganalisa identitas Xiaoyan, ketika permaisuri mendengar pertanyaan Suho, dia hanya mengangguk. Setelah melihat permaisuri, Suho merasa dia bukan tandingan Xiaoyan yang bisa dia kejar kapan saja, tetapi dia juga memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri. Jika bukan karena energi dunia, Anda dan saya tidak akan mengalami nasib ini bersama. Meski begitu, Anda memiliki kesempatan dapat menggantikan saya dalam pertempuran ini. Hanya Anda dan saya. Xiaoyan berkata perlahan.